Allah menyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada pemimpin ini untuk menunaikan hak-haknya kepada ahlinya, kepada yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang tokoh yang bernama Mu'allim Khalilullah. Pada kesempatan pada kali ini kita akan berbincang terkait dengan kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini, pemirsa Bincang Perubahan dimanapun berada, pengen mendengar pendapat Mu'allim terkait dengan kenaikan BBM yang kemarin dilakukan oleh pemerintah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang kenaikan BBM yang pemerintah telah laksanakan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa ini adalah memang tidak tepat. Karena saat ini bangsa kita sedang dirundung duka dari berbagai macam barang-barang yang naik sebelumnya, dan itu tidak turun. Tiba-tiba pokok pangkal BBM ini, tatkala BBM naik, semua ikut naik. Sementara pendapatan rakyat ini adalah rendah. Kenaikan BBM ini adalah membuat hati rakyat ini adalah menangis. Iya. Hanya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya sebagai objek penderita di negara kita. Kenaikan BBM ini adalah membuat bangsa ini sengsara. Pun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dia pasrah, boleh dikatakan kalau memang butuh saya dimatikan daripada kesengsaraan yang panjang karena kenaikan BBM ini. Oleh karena itu pemerintah seharusnya ada cara lain untuk tidak mensengsarakan rakyat yang sebagai pokok kenaikan ini. Banyak yang bisa dilakukan sebetulnya, ya, terutama mengembalikan aset bangsa kita ini yang Indonesia, negara kaya raya, ini adalah yang saat ini dikelola oleh asing. Kenapa kita tidak mau ambil? Walaupun dengan dalih negara kita kan sudah kontrak, tapi kontrak bisa dibatalkan kalau memang bisa menyengsarakan rakyat. Kalau menurut saya, tinggal kesepakatan. Kenapa harus menginjak rakyat lagi? Nah, inilah sebuah kezaliman barangkali. Jadi ada dua hal, Beb, ya. Yang pertama, kenaikan BBM ini menzalimi rakyat. Ya, betul. Yang kedua, bagaimana caranya aset-aset negara ini yang begitu besar itu kembali kepada negara dan harus dipergunakan untuk kemakmuran. Rakyat. Adakah istilah lain, nama lain atau istilah lainnya lagi atau sebutan lain lagi dari zalim itu? Istilah lain ya tidak pro rakyat gitu kan ya. Kalau kita lihat kan pemerintah ini yang kita lihat dalam sistem kita kan sistem trias politika, ada DPR, kemudian ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, yang mereka kan yang peran di dalam menentukan nasib bangsa ini gitu ya. Nah, mereka ini tatkala dia berbuat baik atau tidaknya, ini adalah imbasnya kepada rakyat.
Oleh karena itu baginda Rasul sudah jelas mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada pemimpin ini untuk menunaikan hak-haknya kepada ahlinya, kepada yang berhak. Sementara di Islam, dan mereka juga paham bahwa pemerintah ini adalah mengurus rakyat, mengurus rakyat, mengurus kepentingan rakyat, dan rakyat ini adalah merupakan amanah bagi Islam. Oleh karena itu bagi Islam jelas ada yang memang hak-hak rakyat atau hak manusia seperti sumber daya alam itu kan, apakah itu energi, apakah itu minyak, itu kan sebetulnya hak rakyat. Pemerintah hanya mengelola. Saya bilang tadi, kalau menaikkan itu dan itu adalah sebagai sumber malapetaka, kenapa harus itu yang kita lakukan? Ya. Sementara tatkala pemerintah ingin sejujurnya, kalau ingin mau berpihak kepada rakyat, ya ambil kembali loh sumber daya alam ini daripada diambil oleh mereka. Satu contoh aja, sumber alam yang begitu besar, Freeport contohnya, ini kan seharusnya punya rakyat. Kenapa mereka ini mengambil? Ya, kemudian banyak juga minyak-minyak yang diambil oleh mereka. Sementara Pertamina kekurangan pasokannya untuk diberikan kepada rakyat. Alih-alih untuk menambah itu kan adanya subsidi. Mengapa subsidi? Karena Pertamina harus beli dengan orang lain, sementara yang dibeli adalah minyaknya sendiri. Yaitu itu yang terjadi. Kezaliman inilah yang memang pemerintah padahal tahu, dan Islam nanti akan menuntut, Allah akan menuntut para pemimpin yang berbuat zalim itu. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Islam. Ya. Langkah apa yang konkret untuk merespon terkait dengan kenaikan BBM ini menurut Ya. Dengan Kalau bagi Islam, ya, karena memang Islam ini adalah sebuah ideologi, ya, ideologi yang sebagai menyelesaikan problematika umat seluruh bangsa, bukan hanya umat Islam tapi seluruh agama ini adalah bisa diselesaikan oleh Islam. Nah, kemudian kenaikan BBM ini adalah termasuk bagian dari kezaliman, dan di dalam negeri kita ini adalah ada para ulama. Nah, ulama itu adalah sebagai warasatul anbiya, para pewaris nabi. Kewajiban ulama adalah bukan mengiyakan kezaliman para penguasa, tapi adalah memberikan nasihat. Nasihat ada dua, nasihat langsung maupun nasihat tidak langsung. Nasihat langsung adalah jika memang diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin bangsa ini, maka umat Islam, ulama itu harus tampil ke depan untuk langsung memberikan nasihat. Yang kedua adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat ini, karena dia adalah sebagai impas, ya, untuk lebih berpikir jernih, ya, berpikir jernih. Karena ada yang memang tatkala dipegang oleh penguasa ini, bangsa ini terus menjadikan bangsa yang miskin. Apa yang dipegang? Itu sistem kapitalis. Nah, ulama wajib menyampaikan ideologi kapitalis, ideologi yang salah. Akibat kesengsaraan rakyat ini karena ideologi kapitalis. Oleh karena itu para ulama menasehati pemimpinnya itu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan wawasan keislamannya, bahwa aturan Islam, ideologi Islam inilah yang bisa menyelesaikan problem umat.
sehingga Islam bangkit dengan atas nama Islam. Tapi bukannya ulama menyuruh ayo kita bergerak untuk mengambil kekuasaan, tidak. Ya. Mengambil kekuasaan. Nah, karena kekuasaan itu adalah bukan pengambilan secara individu maupun kelompok. Ya, tapi bangsa ini, andai kata kekuasaan ini adalah bangsa kita sepakat semuanya karena menyelesaikan problem umat ini adalah dengan syariah Allah, maka semuanya bisa selesai. Tapi kalau dengan menggunakan kekerasan, namanya pemberontak. Islam itu nggak boleh berontak, tapi menjelaskan kepada umat Islam dan seluruhnya bahwa Islam ini adalah ideologi yang menyelesaikan problem umat, problem manusia. Itu Bang Ali. Baik, jadi dengan kata lain pula bahwa kedoliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya dengan menaikkan BBM itu adalah sebagai ekses atau akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Gitu. Ya, baik. Jadi tugas kita berikutnya adalah jelas menolak kenaikan BBM, kemudian menolak sistem kapitalisme berlaku di negeri ini, Ya, betul. agar kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat itu tercapai. Terakhir, ada kata penutup dari panjenengan? Saya sampaikan bahwa ayo mari kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah yang kuntum khairu ummah, engkau adalah sebaik-baiknya ummah, terus memberikan nasihat kepada para umara, kepada pemimpin. Kedua, terus memberikan penjelasan Islam secara benar agar bangsa ini yang mayoritas Islam khususnya dan minoritas Islam umumnya bisa paham terhadap syariat Islam. Yang tadi bahwa syariat Islam adalah merupakan solusi. Itulah pesan dua saya kepada umat Islam dan bangsa ini untuk memberikan dua aktivitas sebagai kita sayang terhadap para pemimpin ini, sayang terhadap negara ini, yaitu menegur, memberikan nasihat bahwa yang zalim katakan zalim, yang benar katakan benar, sehingga ada kesadaran pemimpin ini untuk mencari solusi yang benar itu. Baik. Jadi muhasabah lil hukam itu harus terus dan senantiasa dilakukan. Iya. Terhadap apapun kebijakan yang menurut Islam itu adalah kategori zalim. Baik. Baik, terima kasih atas waktu panjenengan. Sama-sama. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Baik. Pemirsa, channel Bincang Perubahan yang dirahmati oleh Allah. Demikian tanggapan dari seorang alim terkait dengan kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu diterapkan di negeri ini. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.